Dulu itu waktu pertama diamputasi, rasanya tiada lagi harapan untuk hidup. Saya kelas 6 SD waktu kecelakaan kereta api, tabrak kereta api. Rasanya minder, mau jalan ikut teman minder, mau keluar rumah malu. Farhan, tangan kamu buntung ya, tangan kamu nggak ada ya jarinya. Motivasi terbesar aku menjadi atlet ini justru karena aku mempunyai anak yang istimewa. Mukhlis Saputro mungkin tampak seperti pria biasa pada umumnya. Mukhlis mencari nafkah dengan membuka gerai telepon genggam. Mukhlis juga menawarkan jasa perbaikan barang-barang elektronik. Semua keterampilan itu dipelajarinya secara mandiri. Terlahir sama seperti orang pada umumnya, Mukhlis Saputro kemudian diberikan takdir yang lain oleh Tuhan dengan menjadi penyandang disabilitas. Kak. Keadaan yang membuatnya tak jarang untuk diremehkan atau dipandang sebelah mata. Ini kakak HP aku pas lagi main game tiba-tiba mati, nggak galak hidup lagi. Ini biasanya programnya ada yang korup. Coba kita flash ulang dulu semua. Oh, jadi berapa lama kak? Paling sore lah ngambil. Oh iya, sudah Iya. apa-apa. Tapi datanya hilang galau kan? Ya sudah lah, tidak Nggak apa-apa. apa-apa. Penting HP aku hidup lagi. Oh iya. Oke, tinggal dulu ya. Iya, apa-apa. Ya. Dulu itu waktu pertama diamputasi, waktu itu rasanya tiada lagi harapan untuk hidup. Rasanya minder, mau jalan ikut teman minder, mau keluar rumah malu. Setelah kaki sebelah diamputasi. Sama seperti Mukhlis, Saripah juga terlahir sehat dan lincah seperti gadis pada umumnya. Namun, peristiwa yang menimpanya semasa kecil membuat hidupnya berubah 180 derajat. Saya kelas 6 SD waktu kecelakaan kereta api, tabrak kereta api. Rel kan 2 tuh kereta api, yang 1 tuh udah hidup lampunya. Jadi aku pikir sudah mau berangkat ini kereta api nih. Pindahlah kami ke sebelah ke kiri. Pindah ke kiri, mau nyebrang, tapi sambil ngobrol memang. Jadi nggak tahu kalau itu tiba-tiba kita sudah terpelanting keluar, dalam keadaan terpelanting keluar, ngelihat kereta api itu sudah berhenti. Waktu kita bangun dari sadar, ya aku bertanya, Bapak kenapa kaki aku harus dipotong? Tangan aku juga kenapa harus dipotong? Jadi saat itu waktu aku sadar tuh, tangan dengan kaki aku kan diikat supaya aku nggak bergerak waktu aku dalam keadaan nggak sadar kan. Aku merasa aku kan masih kecil, masih kehilangan masa kecil aku kan. Jadi untungnya orang tua, keluarga itu mendukung kan. Bagaikan suratan takdir yang telah dituliskan Tuhan, 2 jiwa yang tak saling mengenal dipertemukan secara tak sengaja. Di tengah keterbatasan, mereka menemukan kelengkapan. Sosok Saripah yang tetap periang dan semangat meskipun tak sama dengan orang pada umumnya, membuat Mukhlis menemukan inspirasi untuk bangkit pada hidupnya. Hingga pada akhirnya
pada tanggal 13 November 2011, Mukhlis dan Sarifah pun memutuskan untuk menikah. Apa? Ingat-ingat foto lama tadi. Ingat lah ya dengan masa lalu. Kami ketemu waktu itu kan dari Dinas Sosial Prabu Muli, kita dikirim ke Panti Bina Daksa Budi Perkasa Palembang di KM Limo, dan kami ketemu di sana. Kami masuk dalam satu asesmen. Dalam satu asesmen, disitulah dia mulai mengenal saya. Katanya kan saya itu unik, meloncat-loncat kata dia, sedangkan dia itu masih terpuruk dulu kan. Setahun dari situ kita lulus bulan 11 tahun 2011, kita langsung nikah karena sudah pertemuan keluarga kan. Kebetulan walaupun dia disabilitas, saya yakin dia bisa untuk mencari penghidupan. Jadikan cinta dan semangat hidup sebagai pondasi dalam membangun masa depan mereka. Mukhlis yang kehilangan kaki kirinya menemukan kekuatan baru di dalam air, mengejar mimpinya sebagai atlet para renang yang diperhitungkan. Sementara Sarifah tak pernah menyerah dan justru menunjukkan ketangguhan luar biasa di atas meja tenis, mengasah keterampilan dan semangatnya sebagai atlet para tenis meja. Faktornya ya karena diri aku sendiri pertama. Memang aku nggak mau terpuruk, walaupun keadaan aku kurang kaki dengan tangan, tapi aku tetap bertekad kalau aku harus bisa sama seperti orang lain. Dan untuk jadi atlet ini, kami menikah kemarin kan, dan Allah itu memberi kami juga anak istimewa. Walaupun kami berdua sama-sama kecelakaan, ketika anak kami lahir itu ternyata anak kami ada kekurangan kan. Namun motivasi terbesar aku menjadi atlet ini justru karena aku mempunyai anak yang istimewa. Dari anak yang istimewa itu kami suami istri bertekad untuk maju, untuk bisa menghidupi anak kami. Kami sebagai orang tua harus lebih kuat lagi kalau kita punya anak disabilitas. Seperti menemukan kembali semangat hidupnya ketika berada di air. Sejak kecil, putra daerah Pemulutan, Sumatera Selatan ini sudah akrab dengan arus yang deras karena kerap kali berenang di sungai yang berada di samping rumahnya. Sehat ya? Oke, karena kita sudah komplit, langsung kita latihan ya. Tapi seperti biasa kita awali dengan pemanasan dulu. Oke, semuanya silakan siap-siap. Ketika dewasa, kegiatan itu tumbuh menjadi minat yang kuat, membawanya menapaki jalan dengan bergabung bersama NPC Kota Prabu Mulih pada tahun 2016 sebagai atlet para renang. Kalau rumah saya itu di sampingnya sungai. Jadi waktu kecil itu selalu berendam di air. Sampai-sampai orang tua tiap hari marah karena hobinya mandi. Untuk di olahraga yang lain saya tidak mahir, cuma bisanya di olahraga renang. Jadi saya berpikir panjang, di olahraga renang inilah saya akan berjuang. Seakan semesta ikut merestui untuk mewujudkan mimpinya, banyak pihak yang ikut mendukung Mukhlis.
seperti pemilik kolam renang yang tak pernah membedakan perenang normal dan disabilitas yang menggunakan kolamnya, hingga pelatih luar biasa yang senantiasa mendampinginya. Latihan yang dijalani Mukhlis tak hanya menuntut fisik, tapi juga keteguhan hati, keberanian, dan keyakinan diri. Mukhlis tentu sadar perbedaan yang ada pada diri membuatnya harus menjalani latihan yang lebih dibanding atlet normal pada umumnya. Kakinya di atas. Pertama kali saya kenal sama atlet saya, Mukhlis. Awalnya saya ketemu di 2018. Tapi saat itu beliau belum bergabung sama kita, masih latihan secara otodidak ataupun mandiri. Jadi pada saat menjelang kejuaraan Porprov kedua di Kota Prabu Muli pada tahun 2019, beliau itu sering latihan di sini dan sering tergabung latihan bersama kita. Jadi beliau minta solusi, minta pembenaran bagaimana supaya lebih cepat lagi latihannya, daya tahannya. Jadi kita kasih masukan, hanya sekedar itu. Hari-harinya diwarnai oleh suara cipratan air, denting peluit, dan nafas yang memburu di kolam renang. Ia berenang bukan untuk melarikan diri dari kenyataan, tetapi untuk menantangnya. Dalam setiap ayunan tangan dan tendangan kaki yang tersisa, Mukhlis menanamkan tekad bahwa memiliki keterbatasan tak akan mengurangi dari perjuangan. Apa yang dijalani Mukhlis bukan sekedar olahraga, melainkan perjuangan untuk membuktikan bahwa keterbatasan tak mampu membendung mimpi besar yang tumbuh dari keberanian dan ketulusan jiwa. Awal mula itu di 2016. Di 2016 coba kamu ikut katanya latihan. Tapi itu mental saya belum terlalu menggebu. Mental saya masih down, masih lemah. Nah, setelah 2016 terus itu ada PON lagi dan disitulah saya fokus latihan. Pagi sore sampai malam pun pernah saya latihan. Orangnya tidak mudah putus asa. Meskipun katakanlah kalau secara usia seorang atlet sebetulnya sudah cukup ibaratnya cukup tua. Bukan usia keemasan lagi, tapi sudah ibaratnya masa-masa akhir. Tapi beliau tidak mudah putus asa. Jadi perjuangannya sangat gigih kalau menurut saya. Kita diajarkan untuk terus maju meski lelah, untuk bangkit meski terjatuh, dan untuk bersyukur apapun hasilnya. Saripah merupakan seorang perempuan tangguh yang menemukan semangat hidupnya di atas meja pingpong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore Pak. Sehat galau ya? Sehat Pak. Alhamdulillah. Nah, kita bersyukur terlebih dahulu pada Allah karena pada sore hari ini kita masih sempat latihan bersama. Untuk itu mari kita latihan secara baik dan benar. Saripah akhirnya bergabung dengan NPC Kota Prabu Muli untuk cabang olahraga para tenis meja. Tentu tak mudah bagi Saripah. Awalnya semua hampir terasa sulit. Raket yang terasa asing di tangan kiri, gerakan yang terbatas, dan tatapan ragu dari orang-orang di sekitarnya
menjadi tembok yang harus dilangkahi. Waktu saya belum kecelakaan ini, pernah di SD itu, pernah sekali megang tenis meja. Cuma sudah lupa, nggak pernah lagi. Jadi diarahkan teman-teman, kalau kamu itu sebenarnya lebih bagus ke tenis meja. Seperti pelatih sama teman-teman. Jadi apa aku bisa? Aku kan nggak ada tangan. Gimana mau aku servis kan? Aku bilangnya kayak gitu. Dicoba dulu, dicoba. Jadi pas aku coba ternyata aku tuh bisa servis. Nah dari situ aku menjadi atlet tenis meja dan aku menikmatinya. Aku seneng. Ia percaya bahwa mimpinya menjadi atlet tenis meja disabilitas bukanlah hal mustahil. Aku dulu cuma latihan 2 bulan, itu aja masih belum serius karena kan aku pikir apa bisa aku ini kan. Sampai mau tanding aja aku tuh belum ada bet. Karena belum serius kan, aku belum nikmati yang namanya kemenangan itu aku belum, jadi belum merasa. Jadi pas sudah aku nggak taunya di Lahat aku dapat medali perak, aku merasa ya Allah ternyata enak tenis meja ini. Di antara suara bola yang memantul dan pantulan semangat dari meja kayu, Saripah mengasah tekniknya, belajar menyesuaikan gerakan, mengatur strategi, dan menguatkan fokus. Sepertinya dia punya motivasi yang baik, motivasi yang bagus, sehingga latihan-latihan yang saya terapkan itu bisa diserap, bisa diterima, kemudian bisa diaplikasikan di dalam baik itu latihan maupun pada saat bertanding. Artinya kemampuan dia mengaplikasikan apa yang dikehendaki oleh pelatih itu tidak terlalu sulit baginya. Dia punya kemampuan mengaplikasikan apa yang diinginkan, sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa dia serap, sehingga permainannya bisa meningkat, bisa lebih bagus. Nah, kadang-kadang atlet ini yang tidak bisa mampu menyerap, mengaspirasikan apa yang kemauan si pelatih, maka dia akan sukar berkembang. Tetapi atlet yang seperti Ibu Saripah yang bisa mengadopsi apa yang kita sampaikan, kemudian dengan latihan yang bersemangat, dengan motivasi yang tinggi, dia punya hasil dalam waktu yang cukup relatif singkat. Didampingi pelatih yang telah lama mengenalnya, Saripah terus mengayunkan raketnya dengan tekad yang tak tergoyahkan, meski hanya dengan satu tangan. Ibu Saripah itu orangnya baik, pekerja keras, ulet dia tuh. Percaya dirinya tinggi Ibu Saripah itu. Kalau aku sih salut sama Bu Saripah itu, walaupun dengan keterbatasan dia kan, dia bisa ngangkat derajat keluarga, orangnya mandiri, gak pernah mengeluh. Setiap pukulan bola yang ia latih tak hanya soal teknik, tapi juga simbol perjuangan menuju cita-cita yang besar, yaitu bertanding di event yang lebih tinggi, mewakili daerah, bahkan mungkin bangsa. Dari apa yang ia lakukan, baik itu kegiatan yang menyebar di masyarakat maupun secara khusus di tenis meja, maka Ibu Saripah ini memang punya potensi untuk dijadikan sebagai contoh bagi orang-orang yang semacamnya atau sekelas dia. Latihan keras dan konsistensi yang dicurahkan oleh Mukhlis dan Saripah kemudian membuahkan hasil. Mukhlis dan Saripah
kini tak hanya dikenal sebagai pasangan penyandang disabilitas yang tangguh, tapi juga sebagai atlet berprestasi yang telah mengharumkan nama daerahnya di ajang-ajang bergengsi maupun multi-event di tingkat daerah hingga nasional. Sejauh ini kalau untuk di daerah, ya Pepaprop, kejuaraan-kejuaraan antar daerah, antar klub sudah. Dan kalau untuk di PON, Provinsi Papua dan Solo juga sudah. Itu di Papua saya mendapatkan 2 perak, 1 perunggu. Di Solo saya mendapatkan medali emas gaya bebas 100 meter dan saya mendapatkan medali perak di 50 meter gaya kupu-kupu. Waktu aku itu baru Pepaprop yang ke-4 di Lahat kan, aku baru gabung di tenis meja itu dan alhamdulillah dapat perak. Pas kita ada event Peparnas, waktu di Solo ternyata aku bisa mendapatkan medali perak berkat belajar latihan yang lebih serius dari biasanya. Di balik setiap pencapaiannya sebagai atlet disabilitas, Saripah menyadari bahwa perjuangan tak hanya berhenti pada dirinya sendiri. Tersimpan tekad yang lebih besar menjadi cahaya bagi mereka yang senasib. Dengan hati yang tulus dan semangat untuk berbagi, ia mengambil peran sebagai Ketua Yayasan Kita Setara Prabu Mulih, sebuah wadah yang ia dedikasikan untuk membangkitkan semangat para penyandang disabilitas lainnya. Ia rutin mengadakan pelatihan keterampilan seperti menjahit agar para disabilitas memiliki bekal untuk mandiri dan berkembang. Mukhlis dan Saripah mungkin tidak mudah, namun semangat mereka untuk terus melangkah maju tidak pernah kalah membara. Bagi Mukhlis, setiap saat di kolam renang adalah pengingat bahwa mimpi masih bisa dikejar selama tekad tak pernah padam. Sementara bagi Saripah, pukulan demi pukulan di meja tenis adalah bentuk keteguhan hati untuk terus berkembang. Komitmen ke depan, kalau saya ini pinginnya menjadi muda lagi, biar bisa ke jenjang yang lebih tinggi. Dan untuk ke event-event berikutnya, saya akan lebih keras lagi berlatih dan berlatih. Kedepannya aku pengen lebih maju lagi, jadi aku latihan. Nantinya ikut juga untuk Pepaprop di Muba, itu yang event yang paling dekat sekarang, bulan 11. Dan aku juga punya keinginan ke depannya bisa ikut dalam Peparnas yang di NTT nanti, tahun 2028. Itu harapan kami ke depan, kalau bisa kami suami istri, harapannya lagi supaya anak juga kan nanti sudah SMA kelas 1 dia bisa ikut juga jika memang dia bernasib baik. Kami ingin 3 orang kalau bisa jadi atlet semua. Bersama, keluarga kecil ini menjadi simbol bahwa prestasi tak lahir dari kemudahan, melainkan dari komitmen, kerja keras, dan cinta yang tak pernah luntur terhadap apa yang mereka perjuangkan. Mereka bukan hanya melawan keterbatasan, tetapi juga menginspirasi bahwa cinta dan perjuangan bisa membawa siapa saja meraih mimpi sejauh apapun terlihat.